Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kasih Kristus mengurapi kita semuanya, sehingga kita bersuka cita dan penuh dengan damai sejahtera datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini juga ada perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri untuk semua elemen yang dibutuhkan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri untuk datang memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih ada karena kasih anugerah-Mu atas kami. Engkau tuntun, Engkau pimpin setiap langkah-langkah kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Bapa, saat ini kami datang beribadah, kami memberikan hati kami, pikiran kami yang tertuju kepadamu, karena kami tahu Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami. Dan kami mau menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Serahkan ibadah kami dari awal, pertengah hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hadirat urapan-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat kami masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
sanggup melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, bersukacita hari ini saudara, amin. Yang bersukacita katakan haleluya. Kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Nyanyi puji Tuhan. Yesus telah hadir, kemuliaan
anugerah Tuhan telah membebaskan kehidupan kita. Mari dengan sepenuh hati kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Dialah Raja di atas segala raja yang layak untuk terima segala pujian. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, nyanyi, puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sebab dari Tuhanlah datang sukacita, datang sumber kekuatan. Sukacita. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku ku digantikan, selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa kuasa firman luar biasa. Lagu yang akan kita naikkan terambil dari Mazmur 121. Haleluya. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami alami, persoalan hidup, tantangan, rintangan dalam hidup kami, dan banyak hal yang lain yang kami tidak mengerti. Namun satu hal, Engkau mengajari kami untuk menjadikan Engkau number one. The first time, pada saat pertama kali kami menghadapi siapa yang kami pikirkan, siapa yang kami cari. Engkau melatih kami, mengubah pola pikir kami. Dengan penuh kesadaran, kami mencari-Mu. Engkau yang pertama kami cari. Engkau yang pertama yang kami mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu setia, Engkau begitu sabar terhadap kami, anak-anak-Mu. Engkaulah penolong kami yang sejati. Haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kembali aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak
Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Yesuslah penjagamu, oh haleluya. Tuhanlah penjagamu, oh Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah penjagamu. Di sebelah tangan kananmu, tangan kananmu. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Yesus, 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 panggil namamu, Yesus, Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan April, minggu yang pertama. Kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi dan senantiasa menuntun setiap kehidupan saudara dan saya. Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman, sebab firman Tuhanlah jawaban hidup kita. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sungguh-sungguh mendapat kesempatan anugerah hidup di dalam segala rencana-rencanamu, bila Engkau singkapkan lewat firman Tuhan. Tuntun jalan kami, sehingga kami senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadamu di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua umat jemaat-Mu, supaya kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus, Engkau berkaryalah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di bulan Maret sepanjang bulan dengan tema doa puasa, kita akan lanjutkan tetap tema doa puasa sampai kita merayakan Paskah di tanggal 17 April ini. Kita yakin dan percaya doa puasa bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Doa puasa adalah menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan yang berperkara meluruskan jalan kita, yang memberikan tuntunan dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita selaras dengan kehendak-Nya.
Kita yakin percaya kuasa Roh Kudus berkarya menuntun kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita diinsafkan. Ada jalan-jalan kita yang keliru, supaya berbalik dari jalan yang keliru. Judul dari Suara Penggembalaan di minggu pertama di bulan April ini, seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sadari kedatangan Tuhan Yesus segera datang. Kapan saja kita tidak tahu persis kapan, namun sebagai orang percaya harus mawas diri, persiapkan diri, berdoa dan berjaga-jaga. Dengan tanda-tanda zaman yang ada, mari kita lebih siapkan diri, lebih dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mencari posisi seperti Maria, duduk di kaki Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar sibuk, tetapi kita ambil waktu mendengarkan perintah Tuhan, mengenal hati Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita membenahi diri maupun keluarga kita, komunitas di mana kita berada, maupun kota bangsa kita. Kita adalah bagian dalam mendukung, menopang, ada pemulihan di dalam segala hal, baik untuk ekonomi, kesehatan, apapun yang sedang dihadapi hari-hari ini. Kita tidak takut, kita tidak bimbang, sebab Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Apa sesungguhnya yang Tuhan bicarakan hari-hari ini untuk mempersiapkan umatnya untuk kedatangannya? Biarlah kita sungguh-sungguh hidup di dalam terangnya, hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh hari-hari yang semakin gelap dunia ini, dengan kejahatan, dengan segala keserakahan, keegoisan manusia, maupun juga hal-hal yang menggoda di cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Namun orang percaya hidup oleh iman, orang benar hidup oleh iman. Semakin hari hidupnya, jalannya diterangi oleh kebenaran firman. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena dia aman berjalan bersama Tuhan. Hendaknya kita jangan terhanyut, maupun juga jangan lengah dengan arus dunia yang ada. Biarlah jiwa kita terbangun, terjaga, sungguh-sungguh peka apa yang Tuhan kehendaki. Roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Seruan untuk bertobat ini sudah ada di zaman perjanjian lama, di bangsa Israel, di mana bangsa yang dipilih Tuhan. Tuhan memakai hamba-hambanya, nabi-nabinya untuk berseru untuk pertobatan. Kita lihat pada zaman ini, kita dalam zaman kasih karunia Allah, Tuhan terus berkumandangkan seruan untuk bertobat bagi kita di hari-hari ini, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada seorang pun di dunia ini kebal akan dosa. Ada pemurnian, ada pembersihan di rumah Tuhan atas seluruh kehidupan kita, hamba-hamba Tuhan maupun orang-orang melayani Tuhan, bahkan umatnya. Kita akan diproses melewati bukan hanya baptisan air, yaitu baptisan pertobatan, baptisan lahir baru. Kita juga dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita menjadi saksi dan bersaksi. Dalam lawatan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan baptisan api, di mana setiap orang percaya yang ingin menyenangkan hati Tuhan melewati baptisan api, baptisan yang memurnikan motivasi kita, kehidupan kita, sungguh-sungguh pengabdian kita hanya bagi Tuhan. Apapun profesi kita, keberadaan kita, pengabdian kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat di dalam perjanjian lama, di kitab Yoel, di mana Yoel ada 3 pasal, di mana Yoel adalah seorang nabi yang Tuhan pakai untuk menyerukan pertobatan, menubuatkan tentang kedatangan Tuhan yang segera datang supaya umat Tuhan mempersiapkan diri. Dan janji-janji Tuhan untuk pemulihan bagi umat Israel. Kita bukan sekedar secara lahiriah adalah bangsa Israel, namun kita adalah Israel rohani, karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat di Yoel pasal 2. Kalau kita perhatikan di Yoel ini ada 3 bagian. Bagian pertama adalah kondisi keadaan bangsa Israel pada waktu itu, di mana hidup dalam kemauan sendiri, mengikuti kehendaknya sendiri,
maupun berhala-berhala, maupun jalan yang ditempuh tidak selaras dengan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Dan mereka mengandalkan segala keberadaan yang ada. Bahkan mereka memuji ataupun beribadah hanya dari lahiriah, kelihatan ibadah. Namun sesungguhnya mulut, hati tidak sama, jauh dari Tuhan. Dan ini adalah kondisi keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Kita juga mengecek, melihat bagaimana kondisi keberadaan kita yang sesungguhnya. Di mana kita memuji Tuhan dari hati, dari mulut, bahkan dari kehidupan kita. Kehidupan kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh adalah persembahan yang hidup? Apa kehidupan kita sungguh-sungguh membawa nama Yesus dipermuliakan? Tutur kata, pikiran, perbuatan, bahkan hasil karya kita. Orang sekeliling kita bisa merasakan, maupun orang-orang yang kita layani, di mana kita yakin percaya, kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan yang memperhitungkan semuanya itu. Di bagian awal adalah kondisi keberadaan bangsa Israel, di mana Tuhan juga izinkan ada belalang-belalang pelahap, belalang-belalang yang datang memberikan gambaran bahwa ada didikan Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Dan apa yang terjadi ini, sebuah teguran yang keras, nasihat untuk supaya seruan untuk bertobat. Itu bagian yang kedua. Seruan dalam bertobat ini adalah sebuah rangkaian di mana kita menyerahkan diri lewat doa dan puasa, meratap, berkabung, bukan dari lahiriah, tapi dari kehidupan kita yang sungguh-sungguh mau berbalik dari jalan yang salah. Kita bertobat itu bukan berbicara tentang mungkin hal-hal perkara-perkara secara jasmani. Mungkin kita tidak lakukan seperti membunuh, mencuri, ataupun berzina, ataupun melakukan hal-hal yang sepertinya sudah kelihatan jahat. Tapi seringkali pertobatan kita harus dari sikap hati kita yang tidak terlihat oleh manusia, namun Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Kesombongan yang ada, maupun juga hati yang tidak aman, kurang percaya, kita bertobat dari semua itu. Pikiran kita yang salah, kita ragu, kita takut, kita khawatir akan masa depan. Seharusnya kita mempercayai hidup kita di dalam tangan Tuhan. Di bagian ketiga, di mana kita akan lihat pemulihan janji-janji Tuhan bagi orang yang meresponi seruan untuk bertobat. Maka pemulihan itu pasti. Kemenangan itu mutlak. Karena Yesus telah menang bagi kita. Peperangan miliknya Tuhan. Bagian kita adalah mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Mari saudara terkasih, kita lihat di Yoel pasal 2. Seluruh pasal Yoel. Nah, saya akan baca beberapa ayat di awal. Di bagian yang pertama tentang seruan untuk bertobat ini. Kita lihat di ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan bagi orang yang mau bertobat, bagi orang yang mencintai Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hatinya, adalah hari yang kita nanti-nantikan. Namun bagi orang yang bersikeras tidak mau bertobat, tetap hidup di dalam jalannya, maka hari Tuhan adalah hari yang sangat mengerikan. Karena hari penghukuman, hari penghakiman yang akan segera datang. Namun bagi orang yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, itulah hari yang kita nanti-nantikan. Ayat 2. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar. Di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Kita lihat apa yang terjadi, penyerangan-penyerangan dari musuh terhadap bangsa Israel. Kita lompat di ayat 9. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Inilah belalang-belalang yang ada, ya, locust, ya, belalang-belalang
yang datang mengerumuni, yang menyerang apa yang ada di Israel. Memberikan gambaran bagaimana di mana seseorang yang sudah berjalan yang tidak sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Maka apa yang terjadi supaya hati kita berbalik? Tuhan ingin kita mengalami pemulihan. Tuhan ingin kita alami terobosan. Tuhan ingin kita alami kelepasan. Namun ada hal-hal yang harus kita bereskan, yang kita pulihkan, sehingga hati kita dipulihkan utuh, diberikan hanya bagi Yesus. Di ayat 10, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Kondisi alam pun berubah dengan kondisi yang ada. Hari Tuhan yang segera datang, tanda-tanda juga perang sana perang sini, maupun krisis ekonomi, banyak hal yang terjadi, konflik yang ada di rumah tangga, di keluarga. Namun sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Hidupi iman kita, menghidupi sesuai kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, sehingga mulut dan kehidupan kita ada kesatuan, tidak menyimpang. Apa yang kita katakan biarlah sesuai dengan firman, apa yang kita perbuat sesuai firman, apa yang kita pikirkan sesuai firman juga. Kita lihat di ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mendengar tentang khotbah untuk mempersiapkan umat Tuhan menjelang kedatangan Yesus, ini bukan untuk menakutkan siapapun, tetapi pesan firman Tuhan untuk mempersiapkan umat Tuhan supaya berdoa, berjaga-jaga, merendahkan hati, mencari Tuhan, lebih dekat kepada Yesus dalam firman-Nya, dan lebih lagi memberikan hidup kita sepenuhnya ikuti jalan Tuhan. Tidak ada celah, tidak ada pijakan buat iblis bekerja dalam hal apapun juga. Dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, biarlah semuanya Roh Kudus yang memimpin, yang Roh Kudus yang menginsafkan, Roh Kudus yang menuntun, sehingga kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Tuhan kita. Hari Tuhan yang sangat dahsyat, siapa yang dapat menahannya? Namun orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Kita lihat seruan untuk bertobat, di mana ayat intinya di ayat 12. Ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Sekali lagi kita baca ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Biarlah hendaknya ini bukan secara lahiriah bentuk saja, tapi sebuah sikap, kondisi hati kita yang sungguh-sungguh. Karena berpuasa bukan memegahkan diri bahwa kita lebih rohani dari orang lain. Berpuasa juga bukan berarti kita memaksakan apa yang kita mau kepada Tuhan. Bukan. Tapi berpuasa benar-benar penyerahan diri. Penyerahan diri, sungguh-sungguh, Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau yang berkarya bekerja. Berpuasa yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yaitu ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita tidak menggunakan alasan-alasan untuk mengandalkan manusia, kekuatan kita sendiri, pengalaman kita sendiri yang terbatas, pikiran kita yang terbatas, pengetahuan kita yang terbatas untuk menyelesaikan masalah kita. Untuk itu saudara terkasih, berpuasa adalah penyerahan diri kepada Tuhan untuk izinkan Tuhan yang berkarya bekerja sepenuhnya, mewakili maupun menggantikan kita. Karena kita yakin percaya, Dia yang memegang tangan kita, Dia ada di pihak kita. Siapa lawan kita?
sakit penyakit tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Semua keberadaan yang ada, ekonomi maupun politik, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah, sebab kasih Allah sempurna dan menyata dalam hidup kita. Kita lihat di ayat 13, di ayat intinya di ayat 12-13 ini. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Sekiranya kita mengenal Allah kita, Bapa kita, Dia adalah Bapa pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tentunya kebaikan Tuhan membawa kita kepada pertobatan. Mari kita baca Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan itu baik, sangat baik, amat baik. Kebaikan Tuhan membuat kita itu tidak mau melakukan yang tidak berkenan. Bahkan pikiran pun kita tidak mau yang berserong daripada firman Tuhan. Karena kebaikan Tuhan Allah itu baik. Tuhan Yesus baik. Kehidupan kita tidak tahan kecuali bertobat, kecuali kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita, hidup di dalam kebaikannya yang sudah kita nikmati, yang sudah kita terima sebelum apapun yang ada. Biarlah pesan ini membawa kita lebih dekat mengenal Allah kita, Bapa kita yang penuh kasih sayang dan penuh rahmat. Biarlah kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Pertobatan kita sejati. Seruan untuk bertobat lewat berkabung, doa, puasa, maka kehidupan kita sungguh-sungguh kita menyerahkan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih. Di sini dikatakan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Bukan lahiriah ini menjadi yang kita tonjolkan, tapi hati ini, hati yang hancur, ini yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya dari lahiriah yang dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita yang sungguh-sungguh berbalik kepada jalannya Tuhan. Karena bertobat adalah metanoia, perubahan pikiran, sikap hati yang sungguh-sungguh berbalik dari jalan yang salah, yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Karena dosa adalah kita meleset dari apa yang Tuhan kehendaki. Dalam perjalanan kita tidak mencapai target, mencapai tujuan, sasaran yang Tuhan kehendaki. Itu adalah dosa. Untuk itu kita kembali, yaitu bertobat, metanoia, dari pembaharuan pikiran kita, perilaku kita, seluruh keberadaan kita. Bukan karena manusia melihat, namun karena Tuhan melihat. Kita takut akan Tuhan, kita menjaga kehidupan kudus, maupun di dalam kesalehan kita, luar ataupun dalam, di rumah, di luar rumah, dimanapun kita berada, keberadaan kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat 14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ayat 15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Dan bersyukur gerakan doa puasa berseru-seru kita adakan dalam setahun sekali untuk mengajak tubuh Kristus untuk berdoa puasa 40 hari menyambut Paskah. Biarlah hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada gereja ataupun kumpulan yang mengadakan 21 hari, yang doakan 1 minggu, 3 hari dan sebagainya, dengan beraneka ragam variasi yang ada. Yang harus kita tekankan adalah biarlah kita meresponi dengan merendahkan hati. Karena yang Tuhan kehendaki adalah hati yang diubahkan. Ayat 16, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ayat 17, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai, depan, dan mezbah,
dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?" Biarlah kita sungguh-sungguh dan kerinduan mencari Tuhan. Kita tidak bosan-bosannya untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan yang sejati, dibaharui, dikuduskan, dibenarkan, dan setiap hari adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berani untuk berubah, berani meresponi lewat doa dan puasa. Kita sadari bahwa hidup kita ada di dalam kasih kemurahannya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang meresponi seruan untuk bertobat, maka yang dia alami juga adalah janji Tuhan. Yang dia alami juga adalah terobosan, pemulihan yang Tuhan kehendaki. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara terkasih? Kita rindukan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, alami terobosan, alami kelepasan, alami pemulihan, alami kesembuhan. Kita yakin percaya roh Tuhan ada di antara kita, bekerja di dalam kita, dan lewat kehidupan kita. Kita lihat di ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Ayat 19. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, "Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa." Hari-hari ini harga-harga yang naik, ya kebutuhan maupun juga minyak yang langka, maka kita sadari Tuhanlah sumber dari kehidupan kita, di mana kita gandum, anggur, minyak ini memberikan gambaran kepada kita seluruh keperluan kita, kebutuhan kita. Bapa sanggup pelihara. Dia yang menyediakan makanan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Musuh-musuh mau menjatuhkan kita, mau melemahkan, mau mencelakakan kita. Namun Yesus datang mengulurkan tangan, menyelamatkan kita, mengangkat kita, dan memulihkan kita. Ayat 20, yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya, bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Ayat 21, jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah, dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ya, saudara yakin dan percaya, Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada mustahil bagi Dia. Dia sanggup membuka jalan. Pergumulan apa yang saudara alami hari-hari ini yang sepertinya tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Kerohanian bukanlah sebuah klise, bukan hanya kata-kata manis, tapi kata-kata penuh kuasa, karena Tuhan yang empunya, Dia yang berfirman, maka semuanya jadi. Kita akan lompat, kita akan lihat gimana Tuhan mencurahkan gandum maupun anggur, bahkan minyak. Ya, kita lihat di ayat 24. Tempat-tempat penggirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Luar biasa. Hidup di tengah-tengah kondisi yang ada, tetap kelimpahan Tuhan itu nyata bagi orang-orang percaya. Kita menjadi berkat buat sekeliling kita juga. Mungkin tidak bisa banyak sekali, tapi apa yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukanlah. Seperti sering saya sampaikan, kita mungkin tidak bisa menolong 100 orang, tapi kita bisa menolong 10 orang. Mungkin 10 orang tidak bisa kita tolong, mungkin ada 1-2 orang yang bisa kita tolong. Dengan apa yang bisa kita lakukan secara jasmani maupun secara rohani, yaitu lewat doa, nasihat firman, dan kekuatan yang kita berikan lewat firman Tuhan. Kita lihat di ayat 25 ini, pemulihan ini sangat luar biasa. Apa yang terhilang di hari-hari yang lalu, percayalah, hari pembebasan, hari kelepasan, Tuhan yang memulihkan semua yang terhilang, semua yang sudah termakan habis. Tuhan akan menggantikan berlipat
lipat. Kita lihat ayat 25. Aku akan memulihkan keadaan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita rindukan? Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Yang mungkin ada kecurian, mungkin ada di masa lalu kita ditipu, mungkin ada hal-hal waktu-waktu yang sudah terhilang. Namun kita yakin percaya bersama Yesus pemulihan itu nyata dan kita dipulihkan, mengalami terobosan apa yang sudah terhilang. Tuhan gantikan berlipat-lipat bagi kita sekalian. Kita tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya, karena Tuhan yang membela kita. Tuhan ada di pihak kita. Kita bersyukur. Ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara bisa lanjut membaca di ayat 28 sampai selesai, di mana roh Tuhan dicurahkan, di mana Yoel sudah bernubuat, dan itu terjadi di masa-masa Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, mana umat Tuhan, jemaat Tuhan, murid-murid Yesus menantikan di loteng atas, di mana pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta terus mengalir bekerja pada zaman ini, di mana kita sebagai orang-orang ini dipilih Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Kita menjadi saksinya Tuhan dari Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung dunia. Untuk itu, sungguh-sungguh persiapkan diri, yaitu seruan untuk bertobat lewat doa, puasa, merendahkan hati. Kita yakin percaya, kita alami terobosan dan pemulihan yang Tuhan janjikan. Bahkan anak, cucu, keluarga kita, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, alami lawatan, penglihatan yang Tuhan curahkan, visi yang Tuhan berikan, mimpi-mimpi untuk membekali kehidupan kita, membekali sesama kita di akhir zaman ini. Mari kita baca ayat penutup 2 Tawarik 7 ayat 14-15 sebagai ayat penutup dengan suara pembalan seruan untuk bertobat. Ayat 14-15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Percaya saudara terkasih, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berbalik dari jalannya yang keliru, yang jahat, maka Tuhan yang mendengarkan dan Tuhan yang memulihkan kita, keluarga kita, bahkan komunitas, kota di mana kita berada, bahkan bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia ini. Mari kita doa firman Tuhan. Setelah itu kita akan siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, siapkan elemen yang ada. Mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau meteraikan firman Tuhan, sehingga yakin dan percaya orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan lewat doa dan puasa, sungguh-sungguh alami terobosan, pemulihan apa yang sudah terhilang di masa lalu. Tuhan memulihkan kembali semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik dan penyayang, dan kebaikan-Mu Tuhan menuntun kami kepada pertobatan. Mantraikan firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siapkan diri menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Kita uji diri kita, izinkan Tuhan berbicara pada kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa tubuh dan darah Yesus, pengorbanan yang sempurna, karya Yesus terbesar yang telah mati di kayu salib bagi kita untuk mengampuni dosa kita, memulihkan kita, membersihkan kita. Silakan saudara terkasih untuk mempersiapkan diri untuk mengambil elemen
roti dan anggur. Dan setelah itu nanti saya akan memimpin dalam doa. Mari saudara terkasih, angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan, dicurahkan di atas Kalvari untuk menanggung segala dosa kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami selalu ingat akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, karya-Mu di atas kayu salib. Kau telah menanggung segala sakit penyakit kami. Yang sakit telah sembuh dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan senantiasa menyediakan. Maupun konflik di dalam keluarga, rumah tangga. Tuhan Raja Damai, Yesus Kristus, yang memulihkan semua hubungan yang retak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah yang ada, dengan segala apapun pergumulan yang dihadapi. Tuhan tolong bangsa kami, bangsa-bangsa di dunia yang ada, peperangan dan apapun yang akan dihadapi. Namun kita yakin percaya orang benar hidup di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus penolong kami yang sejati. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.